Gaungkan bela negara sebagai pendekatan Astagatra, FKBN Lamongan gelar Parade Jiwa Muda 2025. Lamongan, Forum Kader Bela Negara FKBN Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan bertajuk Parade Jiwa Muda pada Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025 di kawasan wisata G-Park, Desa Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Acara ini menjadi momentum sinergi berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba serta pengaruh budaya asing yang dapat merusak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara sebagai pendekatan Astagatra berarti memahami dan melaksanakan upaya bela negara dengan mempertimbangkan 8 aspek kehidupan nasional, yaitu Trigatra geografi, kekayaan alam, demografi, dan Pancagatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga keutuhan serta kelangsungan negara. Kepala Bakorda FKBN Kabupaten Lamongan, M. Ferry Fadli, mengatakan bahwa kegiatan ini diinisiasi dengan menggandeng berbagai pihak seperti pelaku UMKM sekitar, RSUD Dr. Sugiri Lamongan, Ikatan Dokter Indonesia IDI, Palang Merah Indonesia PMI, Badan Narkotika Nasional BNN TNI, Polri, tokoh masyarakat, serta para kaula muda. Kegiatan ini akan menjadi agenda setiap tahun FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan. Kami ingin mengajak semua pihak, baik dari instansi pemerintah, swasta, hingga kedepannya partai politik, untuk turut berperan menggaungkan semangat bela negara dan ambil bagian nyata dalam menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh negatif budaya asing dan narkoba, ujar Ferry. Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2025. Lebih lanjut, sasaran kegiatan Parade Jiwa Muda Bela Negara 2025 adalah generasi muda, khususnya di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme, dengan mengenalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air kepada generasi muda. Mengembangkan bakat dan kreativitas, melalui berbagai kegiatan gelar seni seperti pertunjukan seni, live musik. Menumbuhkan jiwa semangat persatuan dan kesatuan, dengan mengadakan kegiatan yang mempromosikan kebersamaan dan kepedulian sosial. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan, melalui cek kesehatan gratis dan donor darah. Mempersiapkan generasi muda sebagai agen perubahan, dengan memberikan pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial. Meningkatkan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan UMKM. Sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan generasi muda. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan geliat ekonomi masyarakat sekitar dan mempromosikan desa wisata, tambah Ferry Fadli, Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan. Rangkaian Giat Jiwa Muda Bela Negara 2025 ada 9 poin. Yang pertama, 1. Bela Negara Leadership Camp, camping bersama dan pembekalan bela negara. 2. Launching Sekolah Alam Bela Negara. 3. Senam bersama warga masyarakat. 4. Pertunjukan kesenian talent muda-mudi. 5. Pengobatan gratis bagi masyarakat bersama ID Lamongan. 6. Donor darah bersama PMI Lamongan. 7. Bazar UMKM. 8. Sosialisasi tentang kesehatan dan perkembangannya di Lamongan bersama Dr. Budi Ketua IDI Kabupaten Lamongan. Dan 9. Sosialisasi bahaya narkoba bersama BNN. Sasaran kegiatan Parade Jiwa Muda Bela Negara 2025 adalah untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, tutupnya. Acara yang berlangsung 2 hari ini, semakin meriah dengan irama musik, door prize, dan aneka hiburan yang menarik perhatian wisatawan yang sedang menikmati sejuk segar panorama alam G-Park. Mewakili Kapolres Lamongan, Kapolsek Sugio, AKP Jinanto, yang turut hadir, mengapresiasi inisiatif FKBN. Ia berpesan agar kaula muda menjadi generasi yang tangguh dan berwawasan luas. Bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-79, Polri akan selalu siap melayani dan mengayomi masyarakat. Polri untuk masyarakat, tegasnya. Sementara itu, stand IDI Kabupaten Lamongan membuka layanan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan konsultasi medis bagi masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan wujud kehadiran pemerintah dalam jaminan kesehatan di tengah masyarakat, khususnya bagi warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kata Mustadi, perwakilan IDI Lamongan, yang juga sebagai Ketua PPNDP KRSUD Sugiri itu. Tidak jauh dari lokasi,
mobil PMI Lamongan turut berkontribusi dalam aksi kemanusiaan dengan membuka layanan donor darah. Para pendonor mendapatkan bingkisan menarik dan kesempatan meraih door prize. Menjelang akhir acara, podcast talk show bersama Ketua IDI Lamongan, Dr. Budi Himawan dan dari BNN, Pri Julianstah dan Dinda Ayu, staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersinergi menciptakan generasi tangguh, sehat secara jasmani dan rohani, bebas narkoba. Ketua IDI Kabupaten Lamongan, Dr. Budi Himawan, dalam talkshow podcast tersebut mengungkapkan bahwa hampir 90% masyarakat Lamongan sudah tercover BPJS Kesehatan. Angka ini menunjukkan dan bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemkab Lamongan, dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Kita berharap semua masyarakat Lamongan bisa tercover BPJS Kesehatan. Pemkab Lamongan luar biasa dalam visi dan misinya di bidang kesehatan. Ini patut kita apresiasi dan dukung bersama, kata Dr. Budi, yang juga adalah Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Sementara itu, Daru BNN, Badan Narkotika Nasional, Pri Julianstah, staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan, pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lamongan menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Gresik. Kepala BNN Kabupaten Gresik AKBP Suharsi yang diwakili Koordinator Kipan Tri Juliansyah, mengungkapkan tren penyalahgunaan narkoba saat ini justru merambah usia muda, bahkan anak-anak usia sekolah dasar. Dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba, peran seluruh pihak sangat penting. Jika ada saudara, kerabat, atau teman yang terpapar, segera laporkan ke BNN. Kami akan berikan layanan rehabilitasi secara gratis, ujar Ian menutup kegiatan. Acara ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan bebas dari ancaman narkoba serta pengaruh negatif budaya asing. Tak hanya itu, Parade Jiwa Muda 2025 juga menjadi sejarah karena kali pertama gelaran seni diadakan dalam hutan di Kabupaten Lamongan. Parade Jiwa Muda 2025 ini berlangsung heboh dengan menampilkan banyak talenta muda berbakat yang luar biasa dari Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Tidak kaleng-kaleng, dan gelaran ini diklaim dapat mengusir rasa haus tontonan yang berkelas di Lamongan yang menampilkan puluhan talenta berbakat yang keren abis. Parade Jiwa Muda bisa dipastikan menjadi pagelaran musik, seni, dan keterampilan lain yang pertama dan terbesar di Kabupaten Lamongan yang diadakan di dalam hutan. Digelar Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025, di Wisata Alam Alas G Park Gondang Lor, Sugio Lamongan, sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi geliat semangat antusiasme warga masyarakat sudah nampak dengan jelas. Diawali dengan datangnya pelaku UMKM Lamongan yang masuk memilih tempat terbaik untuk menyajikan produk makanan dan minuman khas dan kekinian seperti nasi boran, salad, olahan mie, dimsum, ciros dan masih banyak lagi. Suasana makin bersemangat, saat ibu-ibu pecinta senam dari komunitas Senam Sugio tiba sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan langsung cek audio panggung dengan berkaraoke riang bergantian dengan lagu-lagu hits semua genre. Alam terus bergelora, dikala komunitas tadi menggeber senam pagi di area utama G Park. Mengenakan seragam dominasi warna merah muda mereka menghentakkan bumi dengan senam aerobik dengan semangat dan riang gembira kurang lebih 1 jam. Parade Jiwa Muda sesuai jadwal akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun semangat para talenta yang tak terbendung jelas kentara sejak tiba di lokasi yang hijau rimbun, sejuk dan segar menenangkan jiwa. Penampilan pembuka secara spontan apik disajikan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Tikung dengan menyajikan tari kreasi Semafore. Tampilan yang kompak dan menarik dengan kombinasi musik dan gerakan tari Saman Aceh hingga gerakan yang kekinian langsung mendapat sambutan yang riuh dari penonton yang sudah berjubel hadir. Teguh Wahyudi dari manajemen G Park mengatakan, acara ini sangat menggembirakan dan di luar harapan semula karena bisa berlangsung meriah. Alhamdulillah, sangat di luar ekspektasi. Awalnya kami agak ngeredek dengan pelaksanaan event ini. Kami merasa takut tidak ada yang mau tampil dan tidak ada penonton. Namun melihat ini, benar-benar akan menjadi sejarah sendiri di G Park dan Lamongan, tuturnya. Lebih lanjut, bisa dipastikan ini menjadi event talenta terbesar pertama di Kabupaten Lamongan yang digelar di dalam hutan, tegas Teguh Wahyudi yang juga menjabat jadi Majelis Penasihat Organisasi MPO FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan. Tibalah pada gelaran inti,
hadir puluhan talenta yang siap menggetarkan G-Park dengan penampilan musik semua genre, sampai solo saksofon dan juga bagi-bagi door prize. Sajian musik dari dangdut, koplo, pop, dan rock berhasil mengintimidasi penonton untuk tidak beranjak dari tempat, kecuali menikmati dan ikut bernyanyi dan berjoget. Gelaran yang berbeda dengan sebelumnya, dengan menampilkan talk show podcast dari kabar1lamongan.com yang menghadirkan tokoh-tokoh istimewa seperti Dr. Budi Himawan, SEPU Ketua IDI Lamongan, Tri Juliansyah BNNK Gresik, dan Haryono, Humas FKBN Lamongan. Dipandu oleh Suyono, reporter kabar1lamongan.com yang menjadi host, mengulas tentang 3 hal yang disesuaikan dengan 3 tamu, yakni tentang kesehatan di Lamongan, penyalahgunaan narkoba dan tentang bela negara. Meski berlangsung kurang dari 1 jam, banyak informasi penting yang disampaikan kepada penonton. Dr. Budi Himawan SEPU Ketua IDI Lamongan menyampaikan dukungannya terhadap event ini. Kami dari insan kesehatan sangat mendukung sekali kegiatan ini. Kami sangat berharap ke depan bisa bersinergi utamanya di bidang kesehatan, tuturnya. Senada dengan itu, Tri Juliansyah dari BNNK Gresik mengutarakan ajakan untuk bersama-sama dan bergandengan tangan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan besar ini terselenggara atas kerjasama G-Park, FKBN Bakorda Lamongan yang didukung IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Kabupaten Lamongan, DPKPNNI RSUD Dr. Sugiri, BNNK Gresik, PMI Lamongan, Bonanza, Forum Pelajar Lamongan, Formal Indie Band Lamongan, Sedulur Kembang Hati, Skat Lamongan, dan Komunitas UMKM, Komunitas Senam Aerobik di Kecamatan Sugio. Haryono, Humas FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan juga menuturkan, Parade Jiwa Muda 2025 menjadi wujud nyata aksi bela negara di daerah bagi kader FKBN kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan. Kegiatan bela negara bisa diwujudkan dalam banyak bentuk. Salah satunya Parade Jiwa Muda 2025 ini menjadi kegiatan pertama kami yang berkolaborasi dengan semua pihak, jadi kegiatan skala besar di tahun 2025. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh peserta makin mencintai negara dan makin tebal rasa bela negara terhadap NKRI. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu suksesi kegiatan Parade Jiwa Muda 2025 ini, tuturnya. Kegembiraan tidak hanya menjadi para peserta yang tampil menunjukkan talentanya, namun juga milik puluhan UMKM yang hadir berjualan. Mereka menuturkan jika sangat senang ikut berjualan, karena bisa menambah omset. Terbukti semua dagangan sudah ludes terjual di pertengahan pelaksanaan acara. Yang jelas sangat berterima kasih dengan acara ini. Selain berpromosi saya juga bisa berjualan langsung, ujar Amel UMKM Dimsum kepada kabar1lamongan.com. Selain itu juga launching Sekolah Alam Bela Negara, FKBN Bakorda Lamongan membuat kurikulum yang terintegrasi. FKBN Bakorda Lamongan menggelar launching Sekolah Alam Bela Negara SABN di akhir pembekalan bela negara untuk puluhan calon kader muda di Wisata Alam Alas G-Park Lamongan. Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Digagas oleh bidang pendidikan, SABN akan menjadi sekolah alam dengan metode pembelajaran yang terintegrasi yang rencananya akan dilaksanakan kali pertama di Wisata Alam Alas G-Park, Sugio Lamongan. Kepala Bakorda FKBN Lamongan M. Ferry Fadli mengatakan, SABN akan menggunakan metode pembelajaran yang terintegrasi, akan diawali di Wisata Alam Alas G-Park, Sugio Lamongan dan kedepannya akan diperluas di 27 kecamatan se-Kabupaten Lamongan. Tujuan dari dibuatnya SABN adalah memberikan pendidikan yang berbasis pada alam, dengan fokus pada pengembangan holistik anak, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. SABN juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan, cinta alam, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, SABN berupaya membentuk karakter anak yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan kepemimpinan, dan berjiwa entrepreneur serta sekaligus meningkatkan potensi wisata desa yang ada di Kabupaten Lamongan. SABN nanti bisa diikuti oleh pelajar SD hingga SMA sederajat, bahkan mahasiswa sampai umum. SABN ini belajar tentang alam dan bela negara, katanya. Metode pembelajaran, pelatihan akan dilaksanakan secara outdoor atau di luar ruangan dan menyatu dengan alam seperti outbound dengan dikombinasi pembelajaran digital seperti misalnya membuat konten dengan menggunakan smartphone. Ini akan menjadi sekolah alam yang benar-benar alam, karena semua aktivitasnya dilakukan bersama alam.
Dengan metode ini diharapkan siswa bisa makin mengenal alam dan lingkungan, ujar Ferry Fadli. Tidak hanya itu saja, peserta juga akan kami bekali dengan pendalaman metode bela negara, belajar sambil bermain, sehingga sekali jalan bisa menerapkan edukasi karakter yang berjiwa bela negara. Menjadi pribadi yang berkarakter cerdas, militan dan waskita, tambahnya. Materi yang diajarkan juga berbeda dengan sekolah biasa dan hanya bisa didapatkan di SABN, seperti pengenalan alam dan lingkungan, kepariwisataan desa, wirausaha berbasis alam, keterampilan khusus sesuai minat, jurnalistik dan bela negara. Semua materi pelatihan akan diajarkan secara terpadu dan saling terhubung. Diharapkan peserta mampu menguasai materi keseluruhan dengan baik. Paket pembelajaran diberikan sesuai kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan tingkatan dengan paket 1 hari, fun outbound bela negara, berkemah Sabtu dan Minggu, atau pembelajaran selama 1 minggu.